잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고민은 언제나 너에게 going going. Hai, kenalin aku Ria. Aku Ija. Aku Bila. Halo, aku Azhar. Kalian pernah mendengar istilah kebijakan moneter, tapi masih bingung sama penjelasannya. Padahal kebijakan ini bisa berdampak langsung ke isi dompet kalian loh. Yuk kita simak penjelasan tentang apa itu kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu? Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Lalu, tujuan dari kebijakan moneter seperti apa ya? Berikut penjabarannya. Yang pertama, stabilitas harga. Kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil dan terkendali. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga, bank sentral dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Ketiga, stabilitas sistem keuangan. Kebijakan moneter juga bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Yang terakhir, peningkatan lapangan kerja. Dalam beberapa kasus, kebijakan moneter juga dapat membantu meningkatkan lapangan kerja dengan mendorong pertumbuhan ekonomi loh. Lalu, apa saja ya instrumen kebijakan moneter itu? Instrumen kebijakan moneter dibagi menjadi dua loh, ada konvensional dan sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan instrumen moneter konvensional dan Islam. Yang pertama, instrumen kebijakan moneter konvensional. Nah, dalam sistem moneter konvensional, terdapat 4 instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Di antaranya yaitu yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation, yang merupakan instrumen yang paling umum digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Melalui operasi pasar terbuka, bank sentral membeli atau menjual surat berharga pemerintah atau government security yang di pasar terbuka. Nah, jika bank sentral membeli surat berharga, maka uang akan beredar lebih banyak dalam perekonomian. Sedangkan jika bank menjual surat berharga, jumlah uang yang beredar akan berkurang. Yang kedua, fasilitas diskonto atau discount rate. Nah, fasilitas diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank sentral yang dikenakan kepada bank-bank komersial untuk pinjaman jangka pendek, dan bank sentral menggunakan instrumen ini untuk mengendalikan likuiditas bank-bank komersial. Terus yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve recruitment ratio. Itu presentasi tertentu dari total simpanan yang harus disimpan oleh bank komersial sebagai cadangan di bank sentral. Dengan menaikkan rasio cadangan wajib, bank sentral dapat mengurangi jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank komersial yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Yang terakhir, yang keempat, imbauan moral atau moral persuasion. Imbauan moral atau persuasi moral adalah upaya bank sentral untuk mempengaruhi kebijakan bank-bank komersial tanpa menggunakan instrumen kebijakan formal. Nah, bank sentral dapat memberikan panduan atau saran mengenai kebijakan pinjaman dan kredit yang diharapkan dapat mempengaruhi perilaku ekonomi pasar. Kedua, instrumen kebijakan moneter dalam sistem ekonomi Islam. Kebijakan moneter dalam
Ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem konvensional, yakni menjaga stabilitas nilai mata uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaannya jauh lebih terikat pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan larangan terhadap riba atau bunga dan segala bentuk transaksi yang tidak adil. Berikut beberapa instrumen moneter yang digunakan dalam sistem moneter berbasis syariah. Yang pertama, rasio cadangan wajib. Sebagaimana dalam sistem konvensional, rasio cadangan wajib juga diterapkan dalam ekonomi Islam. Namun dalam konteks ekonomi Islam, rasio ini diterapkan tanpa melibatkan bunga. Yang kedua, moral suasion atau persuasi moral. Islam dapat mengimbau bank-bank untuk meningkatkan pinjaman dan kredit dalam keadaan ekonomi yang sedang tertekan. Dengan demikian, moral ini dapat digunakan untuk mendorong bank-bank memberikan pinjaman tanpa melibatkan transaksi yang mengandung riba atau bunga. Terus yang ketiga, ada qaradul hasan atau pinjaman kebaikan. Nah, dalam sistem ekonomi Islam tidak ada konsep bunga dalam pemberian pinjaman. Sebagaimana pengganti pinjaman berbunga, terdapat konsep qaradul hasan atau pinjaman kebaikan, yang dimana bank memberikan pinjaman tanpa bunga kepada individu atau perusahaan yang membutuhkan. Qaradul hasan ini bertujuan untuk membantu mereka yang dalam kesulitan ekonomi dan menerima pinjaman tidak diwajibkan untuk membayar bunga atas pinjaman tersebut. Yang keempat, refinansi rasio atau rasio pembiayaan ulang. Refinansi rasio merujuk pada rasio yang digunakan untuk menentukan jumlah pembiayaan ulang yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank komersial. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, bank sentral dapat mengubah rasio ini untuk mengontrol jumlah pinjaman bebas bunga yang diberikan oleh bank komersial. Lalu, apa saja ya bentuk kebijakan moneter itu? Bentuk-bentuk kebijakan moneter. Kebijakan moneter secara umum terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Berikut penjelasan mendalam mengenai masing-masing bentuk. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli, mengurangi pengangguran, dan merangsang aktivitas bisnis, terutama saat ekonomi sedang lesu atau resesi. Adapun ciri-ciri dan cara pelaksanaannya, yang pertama menurunkan tingkat suku bunga agar pinjaman menjadi lebih murah dan masyarakat serta pelaku usaha terdorong untuk meminjam dan berinvestasi. Yang kedua, membeli surat berharga pemerintah sehingga bank-bank memperoleh tambahan likuiditas. Yang ketiga, menurunkan rasio cadangan wajib bank sehingga bank memiliki lebih banyak dana untuk disalurkan sebagai kredit. Yang keempat, melonggarkan syarat-syarat pemberian kredit agar lebih banyak pihak yang dapat mengakses pinjaman. Yang kelima, memberikan imbauan kepada bank umum untuk meningkatkan penyaluran kredit. Adapun dampak kebijakan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan pengangguran, namun beresiko menimbulkan inflasi jika jumlah uang beredar terlalu banyak. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengendalikan inflasi yang terlalu tinggi dengan cara membatasi pertumbuhan uang beredar. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, menaikkan tingkat suku bunga sehingga pinjaman menjadi lebih mahal dan masyarakat serta pelaku usaha cenderung mengurangi permintaan kredit. Yang kedua, menjual surat berharga pemerintah sehingga dana masyarakat terserap oleh bank sentral dan likuiditas bank berkurang. Yang ketiga, menaikkan rasio cadangan wajib bank sehingga dana yang dapat disalurkan bank sebagai kredit menjadi lebih sedikit. Yang keempat, memperketat syarat pemberian kredit agar hanya pihak tertentu yang bisa mengakses pinjaman. Yang kelima, memberikan imbauan kepada bank umum untuk membatasi penyaluran kredit. Adapun dampak kebijakan ini efektif menurunkan inflasi dan menjaga stabilitas harga, namun dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran jika diterapkan secara berlebihan.
Setelah mendengarkan penjelasan tadi, bagaimana ya kebijakan moneter menurut pandangan Islam? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Kebijakan moneter dalam pandangan Islam sangat berbeda dengan kebijakan moneter konvensional, karena kebijakan moneter dalam Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sedangkan kebijakan moneter konvensional lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga melalui pengaturan suku bunga. Tujuan kebijakan moneter dalam pandangan Islam bukan sekedar stabilitas harga atau pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih luas lagi mencakup 1. Mewujudkan keadilan sosial, memastikan distribusi kekayaan yang merata, dan mengurangi kesenjangan antara individu dalam perekonomian. Kemudian menghilangkan ketidakadilan ekonomi, mencegah eksploitasi dan praktik-praktik yang merugikan. 2. Kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mencapai kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh. Ini erat kaitannya dengan makosid syariah atau tujuan-tujuan syariah yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi umat. 3. Pemerataan kekayaan. Nah, maksudnya memastikan kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Tujuannya agar kesenjangan ekonomi bisa dikurangi dan semua orang punya kesempatan yang sama untuk sejahtera. Dalam Islam, pemerataan kekayaan ini bukan berarti setiap orang harus punya jumlah harta yang sama persis, tapi lebih kepada memastikan setiap orang itu punya akses yang adil ke sumber daya ekonomi. 4. Menjaga stabilitas harga. Mengendalikan inflasi agar nilai uang tetap stabil. 5. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mendorong kegiatan ekonomi yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip-prinsip utama kebijakan moneter Islam. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang mendasari kebijakan moneter dalam Islam. 1. Larangan riba atau bunga. Ini adalah prinsip fundamental. Segala bentuk bunga, baik yang diperoleh maupun yang dibayarkan, dianggap riba dan diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter yang bergantung pada suku bunga, seperti suku bunga acuan atau diskonto, tidak digunakan. 2. Stabilitas nilai uang. Kebijakan moneter Islam bertujuan untuk menjaga stabilitas daya beli mata uang sehingga menghindari inflasi atau deflasi yang berlebihan. Hal ini penting untuk menciptakan keadilan ekonomi dan mencegah kerugian bagi masyarakat. 3. Keadilan dan pemerataan kekayaan. Kebijakan moneter harus mendukung distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil, serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Uang tidak boleh ditumpuk atau dimonopoli oleh segelintir orang. 4. Terkait dengan sektor real. Uang dalam Islam dipandang sebagai alat tukar dan bukan komoditas yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan semata. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus selalu terkait dengan kegiatan ekonomi real dan produktif, bukan spekulasi. 5. Transparansi dan akuntabilitas. Lembaga keuangan dan otoritas moneter diharapkan untuk bertanggung jawab secara etis dan menjaga transparansi dalam kebijakan dan praktik mereka. 6. Pelarangan penimbunan harta. Islam melarang penumpukan harta yang tidak produktif karena hal ini menghambat perputaran uang dan investasi dalam perekonomian. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, jika ada yang belum dipahami, jangan sungkan untuk bertanya ya. Sekian, terima kasih.